Ya, kita kedatangan barang lagi. Ini adalah router ya. Wireless router. Tenda AC 1350 ya. Gigabit wireless hotspot router ya. Saya sengaja beli ini, modelnya W20E. Sengaja beli ini karena ini mendukung load balancing. Ini mendukung multiple ISP. Gitu. Bentuknya kayak gini ya. High density user access. Ini prosesornya lumayan kencang, jadi katanya bisa 100. Secara teoritis bisa 100 user. Smart bandwidth control, ada QoS-nya. Multi one load balance. W20E. WAN 1, ini LAN 1, dan LAN. Jadi bisa WAN-nya bisa 3. Ya. Dan ini dual band, bisa 5 GHz. Standar interface 5x5 dpi, 5x5 dpi ya, 5x5 dpi data rate oke, frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Oke. Ya. Versi berapa ya? Semestinya ada versi-versinya sih. Kan saya nggak tahu nih versi berapa. Masih segel ya. Oke, kita buka saja. Kita unboxing saja. Ini harganya nggak terlalu mahal, harganya cukup terjangkau. Jadi kebetulan saya ada klien yang membutuhkan router baru yang bisa menghandle banyak clients, bisa menghandle banyak device, tapi yang harganya ekonomis dan bisa mendukung 2 sampai 3 ISP load balance dan failover. Dan saya lihat-lihat spek, ketemunya ini harganya cukup menarik. Tuh ya. Oke ya. Apa nih, kartu garansi resmi ya. Ada 3 tipe sebetulnya, W15E, W18E, W20E. Kalau nggak salah W15E itu dia belum gigabit, portnya belum gigabit. Dapat adaptornya. Speknya 1,5 ampere 12 volt ya, 12 volt 1,5 ampere. Dan ini routernya. Antenanya banyak, dia mendukung multi user MIMO ya. Sangar modelnya sih, tapi corporate sekali ya, istilahnya kotak aja, nggak norak gitu. Bagus ini, nggak norak. Kan banyak yang norak, modelnya kayak robot, kayak apa, kayak laba-laba. Ini enggak, ini simple. W20E gigabit wireless hotspot router, one LAN, dan LAN ya.
nggak ada versinya. 12 volt 1,5 ampere ya, oke lah ya. Kita coba apakah dia menyala. Cuman memang dia lucunya powernya di depan dulu. Nyala ya. Nah, semua. Oke, sistem segala macam. Oke, demikian unboxingnya. Unboxingnya untuk tenda ya. W15E, W20E. Nanti saya akan buat video mengenai settingnya ya. Sekarang mari kita bahas mengenai menu-menu dari tenda W20E W20E. Tenda W20E ini seperti kita ketahui dia ada 4 port LAN. 4 port LAN tersebut 3 diantaranya bisa terkoneksikan ke 3 WAN atau 3 ISP yang berbeda. Jadi apabila Anda memiliki koneksi internet melalui ISP ada 3, contohnya 1 CBN, 1 Biznet, dan 1 IndiHome atau kombinasi dengan First Media, itu bisa Anda gabungkan semuanya menjadi satu dengan kecepatan lebih tinggi, atau juga sebagai backup istilahnya. Kalau ceritanya Anda colokin tiga-tiganya, kalau yang satu mati ya kecepatannya tetap turun ya, tapi Anda sebagai user atau user Anda tidak akan merasakan perbedaan tiba-tiba putus atau apa gitu. Jadi pada saat salah satu internet mati ya 2 masih jalan, dan itu juga tidak terpengaruh pada sisi user. Kalau Anda menggunakan 3 ISP berbeda dengan 3 router yang berbeda, kan Anda harus kalau satu ISP mati, contohnya IndiHome mati, Anda harus memindahkan koneksi HP Anda, mesti Anda ganti koneksinya ke First Media, ke yang lain, ke CBN atau ke Biznet gitu. Wah mati nih, pindahin gitu. Nah ini nggak perlu, jadi kita colokin aja tiga-tiganya ke situ, ke router ini. Lalu semua user yang terkoneksi ke router ini, entah melalui access point atau langsung ke router ini, itu tidak akan tahu bedanya. Tidak perlu pindah-pindah koneksi lagi, tetap ke router Anda dengan SSID yang ada set gitu. Nah kebetulan memang router ini juga ada wifi-nya. Wifi-nya itu udah dual band ya, wifi AC, wifi ACN yang bisa 2,4 GHz dan 5 GHz, dan menunya cukup advance tapi mudah disetting gitu. Nah sekarang kita coba aja setting ya. Koneksinya kita mesti koneksi ke tenda ini, connect ya, tenda 66 cc 0. Lalu kita buka browser. Setelah tendanya dinyalain, kita connect ke wifi nya atau menggunakan kabelan. Kita buka manajemen page nya 192.168.01. Ini standarnya ada di bawah routernya. Informasi ini muncul seperti ini. Kita langsung aja start, klik. Nah, bisa udah connect ya, klik. Please ensure that an internet cable is connected to the one port. Nah dia nyari internet kan. Kalau belum, cuma pengen lihat menunya aja atau setting yang lain dulu, kita skip dulu. Internet settingsnya seperti apa, ISP type-nya apa. Biasanya sih normal aja, nanti tinggal dynamic IP address nanti tinggal dicolokkan ke router masing-masing. Contohnya router IndiHome biasanya CTE ya, colok lagi gitu. Kalau belum kita skip aja dulu. Nah ini SSID nya namanya apa, kita pakai standar aja ya, wifi passwordnya kita bikin no password. Ini login password ini adalah untuk
manajemen page ini harus dikasih password. Kita kasih password QWERTY aja ya, QWERTY. Next, the wireless connection is connected, please connect to the one you set in the 66 CCU. Nah ini ke terdisconnect ya, dia ada reboot ini ya. Kalau udah disconnected, nah ini nyambung ke wifi saya lagi. Kita cari lagi, kita konekin lagi ya. Lalu kita balik lagi ke 192.168.01. Nah masuk kan, masuk. Oke, pertama di sini ada halaman pertama, itu ada sistem status. Ini uptime 13 menit, 11 disconnected. Terminal ini yang terkoneksi ke sini device adalah 1, laptop saya. Akses pointnya yang terkoneksi ke sini, akses point tenda tidak ada. Kalau Anda menggunakan akses point tenda, itu pasti langsung terdeteksi di sini. Akses pointnya ada berapa, akses point tenda berapa, dan bisa di manage dari router ini ya. Nah ini bisa di set nih, top fastest device, more statistik. Kita bisa upload bandwidth, download bandwidth, sekian ketahuan. Upload limit, wow kita bisa set langsung limitnya. Download limit berapa, dan langsung di blacklist bisa. Wah ini dari halaman awal nih, sistem status nih udah langsung bisa begini nih. More statistik, wow not bad, tapi settingnya mudah ya, nggak kayak Mikrotik. Mungkin ya tidak se-advance Mikrotik memang, dimana kalau di Mikrotik tiap port itu ada bisa di set sebagai apapun ya. Oh ini enggak. Nah internet settings ini dimana Anda memilih one portsnya. One-nya apakah cuma satu, yaitu one 1, yang lainnya sebagai LAN aja. LAN 2, LAN 3, LAN 4, atau 2 WAN. Yang sini WAN 1, WAN 2, colokin 2 ISP. Yang ini LAN 3, LAN 4, atau maksimal adalah 3 ISP ini, 3 WAN. WAN 1, WAN 1, WAN 2, WAN 3, LAN 4. Oke. Nah ini kalau kita pilih 3, oh ini ada WAN 1, ISP nya apa, normal, ini normal semua ya. Ini dynamic status, oke sama ya, dynamic IP atau static IP. Kalau static IP kita bisa set IP addressnya, atau point to point protocol over Ethernet, atau dynamic, biasanya dynamic aja ya. Satu normal, connection type dynamic. Nah, tinggal colok-colok aja ke router bawaan ISP, WAN-nya sudah terkoneksi. Ini yang standarnya ya, ini internet settings. Nah ini LAN 4 ini bisa dikoneksikan ke network internal, yaitu contohnya ke switch, atau ya ke switch yang menyebarkan lagi ke access point atau ke perangkat lain. Lalu wireless settings di sini adalah mengatur wifi yang ada, wifi router, wireless radio yang ada di router ini. Enable wifi network, bisa Unify 2,4 dan 5 GHz SSID, artinya SSID-nya 1. Kalau dimatiin ada 2, yang 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, dia bisa set 3 WiFi network. Ya, artinya kita bisa set 3 SSID tergantung kebutuhan. Bisa Anda bedakan 3 SSID yang terkoneksi yang ada di router ini. Saya sih paling cuma pakai maksimal 2 lah kalau di rumah ya. Kalau di kantor mungkin bisa berguna, lebih berguna ya, atau di cafe bisa berguna untuk tamu, SSID tamu dan SSID internal itu beda mungkin ya. Lalu network isolation, nah ini setiap SSID bisa di isolate, artinya networknya itu terpisah dengan network lain. Segmennya itu sama, segmennya sebenarnya sama, cuman SSID nya terpisah aja, isolate is network. Jadi
Contohnya yang di SSID 1 ini yang terkoneksi adalah Smart TV. Nah, device yang HP yang terkoneksi di Wi-Fi Network 2 ini tidak bisa koneksi ke Smart TV yang di Wi-Fi Network 1. Ini sangat berguna sekali karena kalau kita dalam setting sebuah pertemuan dengan menggunakan Smart TV atau Smart Projector, kalau SSID-nya tidak dipisahin antara internal, antara yang buat acara sama tamu, itu nanti tamu bisa seenaknya casting ke TV, ke Smart TV, atau casting ke Smart Projector. Kalau dia casting ke Smart Projector, wah nanti tiba-tiba kan dia casting seenaknya film porno atau apa gitu kan. Nah, ini untuk menghindari hal seperti itu. Di SSID-nya dipisah. Gitu. Ya. Lalu di sini ada MAC filters. Ya, biasanya untuk filter supaya memblokir akses menggunakan MAC address dari device. MAC filters list ya. Ini ada listnya. Kalau ceritanya ada yang koneksi nanti bisa dimatikan. Lalu untuk advance di sini ada 2,4 GHz dan 5 GHz Wi-Fi network. Ya, di sini transit powernya udah maksimal. Settingannya country region kalau 2,4 GHz tidak masalah ya, tidak terlalu masalah. Ada regionnya China atau UK. Network mode-nya BG atau BGN. Channel bandwidth 20 saja, nggak usah banyak-banyak. Channelnya auto, channel 1 sampai 13. Oke. Ya. Short GI oke. Air interface usually enable. Oke. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini 5 GHz Wi-Fi network. 5 GHz Wi-Fi network ini ada berbagai region. Ya, di sini yang berdasarkan pengalaman saya di Indonesia itu HP Cina macam OVO atau Xiaomi itu dia tidak bisa terkoneksi ke 5 GHz Wi-Fi network yang channelnya di bawah 149. Itu kalau kita setnya di region China, ini di region China ya, ini channelnya ada 36. Kalau kebetulan routernya di channel 36, itu HP Oppo itu nggak bisa connect. Jadi sebaiknya kalau di sini kita set ke Indonesia. Di sini Indonesia itu channelnya ada dimulai dari 149 sampai 61 itu bisa terkoneksi itu HP Oppo maupun Xiaomi. Nah, kalau ceritanya di rumah Anda hanya ada Samsung atau hanya ada Apple atau hanya ada laptop, itu pakai yang lain nggak masalah. Contohnya pakai UK. Nah, di sini UK itu ada dari 36 sampai 48 saja channelnya. Ya. Nah, kalau ini 36 sampai 48, ini HP Cina nih nggak mau connect nih, nggak bisa terkoneksi, nggak kebaca, nggak kelihatan. Gitu. Nah, sedangkan kalau HP Samsung dan Apple itu bisa baca banyak, dari 36 sampai atas pun bisa. Jadi save-nya set ke Indonesia. Nah, pokoknya atau kemana ke region mana saja yang channelnya mencakup hanya 4149 sampai 161 Indonesia. 149 161. Channel bandwidth karena 5 GHz itu relatif sepi, 80 MHz no problem. 40 MHz no issue, 80 MHz no issue. Ya. Itu mengenai 5 GHz. Ini juga berlaku untuk router 5 GHz lain. Karena banyak nanya, loh kok ini kok HP saya nggak bisa connect. Ternyata nggak bisa connect karena dia HP-nya memang tidak support 5 GHz Wi-Fi network yang channelnya tinggi. Gitu. Lalu di sini ada cache network. Cache network ini sama fungsinya sebagai SSID ekstra. Jadi router ini bisa menggunakan total seperti semestinya ya, bisa total 4 SSID. SSID di sini yang cache ini untuk memisahkan tamu sama tidak, bisa dimatikan, bisa dinyalakan, dan bisa di-isolate. Jadi yang seperti saya bilang tadi, jadi SSID yang di tamu ini nggak bisa mengakses Smart TV yang ada di internal network. Gitu.
guest network IP address. Nah ini bagus nih, guest network IP address. Oh iya, ini bisa di set, ini segmen IP-nya berbeda. Ini saya baru tahu nih, ternyata. Contohnya kalau yang di wireless settings ini, Wi-Fi network 1, Wi-Fi network 2, Wi-Fi network 3 alias SSID 1, SSID 2, SSID 3, segmennya itu satu segmen gitu. Nah kalau yang guest network ini sepertinya segmen berbeda. Ini bisa di set segmen berbeda, jadi IP-nya berbeda ya. Coba kita pastikan lagi. Oke, guest network nggak ada keterangan mengenai IP sih, tapi sih sepertinya demikian. Nanti coba. Lalu selanjutnya ada address reservation. Nah, address reservation di sini untuk IP fix ya. Jadi IP-nya itu di fix. Contohnya HP saya ini, MAC address-nya ini, dapat IP-nya ya itu aja. Selama MAC address-nya tidak berubah. Gitu. Nah, umumnya sekarang HP-HP itu IP address-nya itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah karena untuk menghindari hal seperti ini. Karena kalau kita fix IP address lalu kita bisa set bandwidth-nya. Gitu. Ya. Tapi itu bisa sih, setiap kalau ceritanya kita manage network bisa diakalin juga sih itu. Nah karena ini router yang istilahnya entry level tapi cukup advance, saya harapkan ini bisa set reserve network set reserve IP address 50 lebih, maksimal kan 100 dia handle IP address, 100 klien lah gitu. Nah ini maksimal, mestinya bisa banyak. Karena untuk di router kecil, router yang murah 200 ribuan, 150 ribuan, itu biasanya prosesornya kecil, RAM-nya kecil, dan dia hanya bisa maksimal 20 klien atau 15 klien. Lalu 15 IP address ya. Lalu pada saat kita set fix IP maksimal cuma 10 ya, kecil. Maksimal cuma 15, maksimal cuma 16 gitu. Nah, dan juga kalau ceritanya menggunakan koneksi router tersebut pakai wifi, maksimal cuma bisa 10 klien, lebih dari itu putus-putus gitu. Nah ini router ini RAM-nya sudah 256 MB, jadi semestinya sudah lebih oke, dengan prosesor juga yang cukup mumpuni ya. Setelah di reserve IP-nya di sini, kita bisa set bandwidth control-nya. Kita bisa set 1, 1, 1, 2, 1, 3, uploadnya berapa, downloadnya berapa, jadi dia bisa hitung totalnya berapa. Nah kontrolnya itu bisa auto, untuk setiap device dapat bandwidth yang sama. Lalu bisa set manual. Set manual itu adalah setiap device yang terkoneksi itu kita bisa set limitnya berapa, upload limitnya berapa, download limitnya berapa. Ada auto atau no limit atau limit by group. Limit by group di sini adalah IP group. Kita bisa set IP group, IP address dari 192 sekian 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 sampai sekian sekian sekian, itu bandwidthnya sekian gitu ya. Lalu ada authentication di sini, ada captive portal. Captive portal di sini bisa set halaman untuk akses awal. Nah, username password canggih juga ini. Ini biasanya mikrotik nih bisa begini. Settingnya juga agak sulit. Nah kalau ini gampang ini ya kan? Captive portal. Lalu ada Facebook authentication, semestinya sama, bisa authenticate Facebook. Lalu ada user management. User management di sini adalah kita bisa add user untuk di authentication yang captive portal. Captive portal di sini ada local user authentication.
Nah ini usernya ngambil dari yang tadi, user management ya. Lalu selanjutnya ada access point management. Access point management ini untuk access point tenda yang terkoneksi ke network sini. Nah ini bisa diatur dari sini semua ya. Lalu basic settings, advanced settings sama bisa diatur semua, dengan catatan access point yang terkoneksi ke router ini harus tenda mereknya. Nggak bisa contohnya pakai yang access point mereknya Unify, itu setahu saya nggak bisa. Kalau pakai access point Unify, pakainya semestinya bukan tenda untuk routernya, mestinya pakainya Edge Router X ya, Edge Router X. Nah itu bisa handle access point Unify. Lalu ada filter management, bisa MAC address filter, IP address filter, port filter, URL filter ya, untuk memfilter halaman internet. Lalu selanjutnya di more sini ada fitur-fitur yang lebih banyak lagi. LAN settings, nah ini satu-satu cuman bisa set satu segmen ya, 192.168 sekian-sekian ya. Lalu one parameter auto negotiation, ya. Nah untuk yang tipe W20E ini dia itu portnya itu 1000 Mbps full duplex, jadi bisa gigabit LAN. Kalau yang di bawah itu W15E itu belum gigabit LAN, jadi cuma maksimal 100 Mbps. Oke, one parameter. Static routing ini gunanya untuk komunikasi antar router. Ini biasanya router-router yang medium lah, itu ada fitur ini. Port mirroring, remote web management tuh ini web management untuk diakses dari luar. Lalu di DNS, dynamic DNS, port forwarding standar, DMZ ini bisa set IP address yang mana yang terbuka dari luar portnya ya. Universal plug and play UPnP. Oke, apa nih, NIP address. Oke, security settings, security ARP defense, DDoS defense. Oke, defaultnya mati ya, biasanya kalau router lain defaultnya nyala ini. VPN server, bisa set VPN server di sini. VPN client, bisa set VPN client ini. Kita punya VPN apa, kita tinggal connect dari sini. IP security, dan ini multi one policy. Nah ini penting, ini multi one policy. Multi one policy di sini bisa kita set custom atau smart load balancing. Kalau smart load balancing itu dia otomatis semuanya. Jadi kalau ceritanya koneksi yang 1, 2, 3 dia mati, dia langsung otomatis terkoneksi ke yang lain, tidak mengganggu. Itu semuanya digabungin jadi satu ya. Untuk yang custom multi one policy ini dia bisa set IP group. IP group ini terkoneksi ke WAN berapa, IP group ini terkoneksi ke WAN berapa, begitu. Jadi kalau IP group ini internetnya mati, dia mesti pindah SSID atau dia mesti pindah koneksi internet. Itu diarahkan jadinya berdasarkan IP address. Nah kalau smart load balancing semuanya udah jadi satu segmen. Nah ini ada one link detection. Ini untuk mendeteksi apakah WAN itu terkoneksi apa tidak. Dia akan ngecek selama 5 menit sekali. Defaultnya 5 menit ya, range nya 1 sampai 200 untuk ngeceknya kemana, ke www.apple.com ya. Multi one policy. Lalu ada maintenance ini ada reboot, upgrade, reset, password manager.
Authentication. Oke, reboot schedule. Nah, ini biasanya kalau ceritanya router yang bagus tuh idealnya itu tidak perlu di reboot sama sekali, itu nggak masalah. Ya, tapi terkadang ada juga router yang setiap seminggu sekali mesti di reboot karena mungkin seminggu sekali ngehang atau dia kepanasan terus ngehang. Kalau kepanasan ngehang dia nggak bisa terima koneksi lagi. Nah, itu kadang ada yang kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang gampang ngehang itu ada fitur, kalau ada fitur auto rebootnya itu enak. Jadi setiap hari dia reboot. Jadi contohnya hari ini dia ngehang, nah lalu nanti jam 12 malam dia reboot otomatis, jadi besok jalan lagi gitu. Bisa juga ya ini kita set reboot untuk tiap minggu gitu, seminggu sekali gitu, untuk memastikan kinerjanya saja supaya tidak mungkin kalau ada kebocoran RAM gitu. Kadang-kadang kan softwarenya kan kadang-kadang suka error kalau yang nggak bagus. Nah ini ya, ini sih saya rasa tenda ini cukup bagus ya. Nah ini reboot schedule ini fitur tambahan yang cukup berguna gitu. Function center untuk melihat fitur-fitur yang enable sama fitur yang disable. System time, diagnostic, ping sama tracer biasa. System log, iya, system sync time dan segala macam fail tuh ada lognya, bisa diekspor. Backup and restore settings. Nah ya, kira-kira itu aja sih menunya. Cukup banyak sih sebetulnya menunya, cukup banyak dan cukup berguna. Artinya kalau Anda yang ingin simple memiliki fitur router yang load balancing dan sudah tergabung dengan wifi yang cukup mumpuni, dual band, dan bisa handle banyak user, 100 user maksimal, atau di atas 50 di bawah 100 lah, 80 user, 60 user pakai ini. Saya rasa sih ini idealnya sih untuk 60 user, 70 user. Idealnya di situ. Nah, itu bisa pilih ini. Selain dia bisa menghandle wifi connections, jadi cukup satu. Dia juga bisa load balancing. Load balancing jadi 3 ISP dan segala macam. Ya, kira-kira demikian. Sedikit penjelasan tentang menu dari router W20E ini, router tenda. Nah, bila dirasa berguna video ini, silahkan like, lalu subscribe, atau mungkin video ini dianggap entertaining, silahkan di like atau subscribe. Terima kasih telah menonton dan mari kita berjumpa di lain kesempatan.